Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Esensi dan Urgensi Hukum yang Berkeadilan. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Anissa Septriza dengan NPM 2115061060 sebagai moderator. Saya Hazal Fatani Friandra dengan NPM 2115061112 sebagai pemateri. Saya Levian Andra dengan NPM 2115061036 sebagai pemateri. Saya Mufito Afif dengan NPM 2115061007 sebagai pemateri. Saya Kostura Arif dengan NPM 2155061105 sebagai pemateri. Dan saya Sidia Dewianya dengan NPM 2115061019 sebagai pemateri. Untuk penjelasan dari pengertian hukum akan dijelaskan oleh Hazal Fatani. Yang pertama yaitu pengertian hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Hukum yang adil adalah hukum yang tertib dan tidak merendahkan martabat setiap warga negara. Atau dengan kata lain, hukum yang selalu melayani kepentingan keadilan, ketertiban, dan ketentraman untuk mendukung terwujudnya suatu masyarakat yang berkeadilan dan berketertiban dalam masyarakat. Indonesia adalah suatu hal yang penting karena Indonesia negara hukum. Selanjutnya untuk penegakan hukum akan dijelaskan oleh Levian Dandra. Penegakan hukum adalah proses terlibat dalam menegakkan atau benar-benar menegakkan peraturan hukum seperti pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan utama penegakan hukum adalah membuat masyarakat merasa bahwa hak-haknya dilindungi. Tujuan utama penegakan hukum adalah membuat masyarakat merasa bahwa hak-haknya dilindungi. Alasannya, pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum selalu melayani kepentingan, keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara. Selanjutnya, penyebab masyarakat melanggar hukum akan dijelaskan oleh Mufito Afif. Jadi pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat ini ada antara lain menyebarkan ujaran kebencian di dunia maya, lalu melakukan plagiat atau pelanggaran hak cipta, kemudian merusak fasilitas umum, dan melakukan pencurian, serta yang lain-lain, dan masih banyak lagi. Faktor yang menyebabkan masyarakat melanggar hukum itu ada macam-macam faktornya. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan sikap tidak acuh, yaitu mereka yang tidak memahami hukum mungkin dapat melakukan pelanggaran hukum tertentu. Namun untuk sebagian besar kasus, pelanggaran hukum juga dipicu oleh ketidakpedulian masyarakat. Kemudian yang kedua, tidak mampu mengendalikan diri. Biasanya perbuatan melanggar hukum pada orang seperti ini, orangnya tidak berpikir panjang dan tidak memikirkan akibat hukum dari perbuatan atau tindakannya yang ia lakukan. Bagi orang serupa ini, urusan hukum belakangan. Yang terpenting baginya, ia harus puas dan disalurkan emosinya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, dia tidak setuju dengan ketentuan hukum. Alasan melanggar hukum dalam konteks ini merupakan berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh seseorang, tetapi ia tidak dapat dijadikan alasan pembenar, karena jika suatu hukum sudah dibuat dan disepakati oleh berbagai masyarakat dan lembaga yang sah dan berwenang, maka setiap orang harus mematuhinya. Yang keempat, karena ada kesempatan.
Pelanggaran hukum dengan alasan adanya kesempatan cenderung datang dengan tiba-tiba ketika melihat situasi atau objek yang sangat memberikan peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, apalagi tidak ada orang yang melihatnya. Kemudian yang kelima, kebanyakan orang memberikan Yang kelima, terpaksa. Kebanyakan orang memberikan alasan mengapa ia melanggar hukum ini karena terpaksa. Orang itu merasa tidak ada pilihan lain. Ia terpaksa melakukan pelanggaran tersebut karena kondisi ekonomi, sosial, atau dilakukan atas perintah atasan ataupun karena diancam. Alasan terpaksa terkadang hanya merupakan sebuah alibi, sebab keadaan terpaksa dalam hukum itu ada ukuran dan nilainya. Selanjutnya menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada lembaga penegak hukum. Jadi penegakan hukum ini adalah upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara menurut Sarjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya yaitu dalam penegakan hukum harus memperhatikan tiga dimensi. Yang pertama yaitu ada penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif, yaitu normatif sistem. Ini adalah penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh saksi pidana. Yang kedua yaitu penerapan hukum harus dipandang sebagai sistem administratif atau administratif system yang mencakup interaksi antara bagi aparatur penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan di atas. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus memperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang terdapat pada lapisan masyarakat. Selanjutnya untuk lembaga peradilan akan dijelaskan oleh Okta Surya Arif. Terima kasih. Selanjutnya, lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Lembaga peradilan di Indonesia diserahkan kepada Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga yaitu badan atau organisasi yang tugasnya mengadakan penelitian atas pengembangan ilmu. Sedangkan kata peradilan berasal dari kata akar kata adil dengan awalan per dan dengan imbuhan an. Kata peradilan sebagai terjemahan dari kata yang berarti memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan, dan ada pula yang menyatakan bahwa umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan. Jadi lembaga peradilan adalah suatu badan atau organisasi yang tugasnya memutuskan suatu masalah dan melakukan penelitian tentangnya. Lalu selanjutnya dinamika dan tentang penegak di Indonesia. Dalam pasal pasal 24 UUD NRI 1945 MA atau Mahkamah Agung, KY atau Komisi Yudisial, dan MK atau Komisi Konstitusi, tiga lembaga negara tersebut memiliki kekuasaan kehakiman, keadilan, penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum atau law enforcement selalu
tendensi pada ketimpangan aspek hukum dalam harapan atau das solen dengan aspek penerapan hukum dalam penyataan das sein. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas. Salah satunya adalah praktik korupsi yang menggurita. Namun ironisnya para pelaku utamanya sangat sedikit yang tertambah hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil. Dilihat dari kaji filsafat, refleksi filsafat hukum dilakukan untuk dapat mengetahui kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam penerapan hukum, dalam memiliki orientasi nilai keadilan yang menyangkut pandangan hidup manusia, sebab hukum harus selalu dikembalikan kepada. Selanjutnya yaitu upaya untuk mengurangi masyarakat dalam melanggar hukum akan dijelaskan oleh Vidya Adiliannya. Baik, terima kasih moderator. Jadi, upaya untuk mengurangi masyarakat dalam melanggar hukum, yang pertama, salah satu upaya mencegah masyarakat melanggar hukum adalah mengembangkan sikap kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Selanjutnya, upaya aparat hukum untuk menegakkan hukum yang adil di masyarakat. Dalam rangka menegakkan hukum yang adil di masyarakat, aparat hukum telah berupaya melakukan tindakan preventif, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa. Tindakan preventif yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi. Yang kedua, menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukan cara yang terbaik untuk menegakkan hukum, karena kekerasan juga merupakan tindak pidana dan seseorang yang melakukan perbuatan main hakim sendiri dapat dipidana. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dan yang terakhir, yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa aparat kepolisian dapat diajak bekerja sama. Selain itu, ada juga upaya represif yang dilakukan yaitu penjatuhan sanksi setelah terjadi peristiwa. Upaya represif ini baru dapat dilaksanakan jika telah ditemukan bukti pelanggaran hukum. Sekian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.